Kalau kita menyembunyikan satu hal dan kita tahu padahal itu benar adanya, masuk ke dalam kategori kita nanti dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat Allah, dilaknat manusia, dan dilaknat seluruh makhluk. Jelas banget kok dalam Islam tuh terang benderang seperti matahari di siang bolong. Kalau dalam Islam innal halala bayyin, kata Nabi Muhammad, yang halal sudah jelas. Wa innal harama bayyin, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, di antara yang halal dan yang haram namanya perkara syubhat. Lalu kata Nabi, siapa yang menjatuhkan diri ke dalam syubhat, dia telah membinasakan dirinya. Syubhat sama dengan haram. Siapa yang menjaga diri dari syubhat, dia telah menyelamatkan agamanya. Jadi terhadap perkara remang-remang, jauhi. Pilihannya cuma dua, halal, haram, syubhat yang masuk haram. Ya jelas, putih, hitam, nggak ada abu-abu. Putih, hitam, nggak ada abu-abu. Semuanya terang benderang, jelas sekali hadirin. Yang mana yang halal? Ini minuman jus alpukat, jus mangga, jus sirsak, es degan, es teler. Wajahnya lapar semua kayaknya. Halal, tapi khamr haram ya. Dan pegang baik-baik satu hal ini jemaah, di balik yang Allah halalkan ada kebaikan, di balik yang Allah haramkan ada keburukan. Pasti. Alkohol kenapa haram? Ternyata di balik itu semua merusak organ, nanti efek dari kerusakan itu bisa sampai ke mata, bisa sampai ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Walaiyazubillah, gara-gara apa yang memang Allah haramkan pasti mudarat. Yang nyiptain kita siapa? Allah. Yang paling tahu yang terbaik buat kita siapa? Allah. Jadi kalau Allah bilang babi haram ya gimana sih ya Allah, kan ini kan gini, gak usah banyak alasan. Sami'na wa ata'na. Toh juga pun kalaulah babi itu haram, yang halal masih lebih banyak, betul? Sapi halal, kambing, ayam, kerbau, unta, itu yang halal banyak. Miongklok, itu yang hal-hal banyak loh hadirin. Kenapa masih fokus kepada yang haram? Yang jatuh cinta juga Allah tuh nggak pernah ngelarang. Nih mbak-mbak yang lagi belum insya Allah tahun ini segera menikah, yang lagi jatuh cinta perasaannya, Allah tuh nggak ngelarang. Jatuh cinta silahkan, tapi Allah buat jalurnya. Kamu tuh memilih jalur Allah menikah atau jalurnya syaitan pacaran, tinggal dipilih. Jadi hukum Allah tuh jelas sekali hadirin. Buat orang beriman tuh Masya Allah terang benderang seperti di siang bolong. Orang kalau hatinya jujur, nah makanya lagi-lagi emang dibutuhkan kejujuran hadirin. Butuh hati ini jujur melihat dari hukumnya Allah. Gak bisa kalau dilihat dengan hati yang mohon maaf agak kotor, keruh, apalagi condongnya hawa nafsu. Kok begini sih? Bukannya begini ya? Bukannya harusnya? Akhirnya dia nggak melaksanakan perintah Allah. Butuh kejernihan hati menjalankan perintah Allah. La yaqbalullahu salata imamin hakam bighairi ma anzalallah. Allah tidak akan menerima salatnya seorang pemimpin yang memutuskan hukum selain dengan hukum yang Allah turunkan. Ini penting sekali. Kalau kita jadi pemimpin, diizinkan, diamanahi oleh Allah, memiliki kekuasaan, perhatikan tiap-tiap kebijakan yang diambil. Coba ditakar bahwa undang-undang yang diambil, undang-undang yang diputuskan, yang dirumuskan, dan segala keputusan yang diteken kontrakkan dalam bubuh tanda tangan itu, suara apa tuh aja? Itu kira-kira Allah ridho atau tidak? Jadi gini ya zamannya, ini konsep orang kalau udah ngaji. Kita nih ngaji udah jalan 3 tahun, betul hadirin? Dari 2001 lama banget. 2021 saya melihat wajah baru dalam dakwah, dalam ngaji itu terus hadir. Walaupun kadang wajah lama silih berganti, ada yang wajah lama tapi wajah baru kembali. Tapi satu hal ya jemaah,
Kalau kita diberi taufik oleh Allah bisa ngaji, bisa belajar, fisik kita tuh emang nggak berubah. Fulanah ya ini ya fulanah ya ini. Mas Fulan ya Mas Fulan tetap dengan wajahnya, gaya rambutnya, potongannya, modelannya. Tapi orang yang sudah ngaji, yang paling kentara itu perubahannya ada pada mindset. Berubah mindsetnya. Yang tadinya riba bilang rapopo, terus sekarang ya iya deh jangan deh. Iya tuh mindsetnya berubah. Yang dulunya riba bilang udahlah halal nggak apa-apa kali, sekarang nggak riba pokoknya haram, saya harus menjauhi sejauh-jauhnya. Mindset yang paling kentara tuh mindsetnya berubah. Dari mindset lahir ke sikap, dari sikap lahir kepada daily activity atau yang disebut dengan kebiasaan. Kalau sudah lama terbiasa, utuhlah dia menjadi sebuah karakter. Karakternya apa? Karakternya karakter kitab Arba'in Nawawi. Ini kan ustazah semua toh. Ustazah lah udah khatam Arba'in Nawawi. Kemarin kan khatam Arba'in Nawawi. Itu kitab bukan main jemaah. Kitab rujukan di banyak pondok dari ratusan tahun lamanya tuh, sampai hari ini kitab itu masih dipelajari. Para ustadz, para kiai, para ulama, para alim kalau bahas kitab Arba'in Nawawi. Di depan kami nih ustazah mohon izin isi ustazah semua nih pulang isi kajian minimal di keluarganya masing. Itulah hadirin. Jadi yang memang esensinya ketika kita melihat berhukum, ya mau nggak mau hukumnya Allah yang kentara. Dari orang saat dia ngaji berubah mindset, dari mindset pola sikap, dari pola sikap kebiasaan atau daily rutin, dari daily rutin lahir jadi karakter. Mau ketemu orang ini, dia mah ketemunya gampang, datang aja sholat subuh di masjid A mesti ketemu orang ini, sesimpel itu. Mau ketemu Mbak Fulana, Mbak Fulana mah gampang ketemunya, datang tiap Rabu duha di Kauman, di Elena pasti ketemu sama Mbak itu. Udah jadi karakter. Kenapa? Karena mindsetnya berubah. Itu yang paling urgent. Jadi bukan berubah fisiknya semata. Fisik, tampilan iya mungkin, cara kita berpakaian iya sedikit pelan-pelan nanti berubah kepada apa yang Allah suka. Tapi yang paling kentara mindset, hati, pola sikap. Nah pelan-pelan kita harus ngerti, kita punya mau betul, Allah punya mau betul. Kalau dipertemukan dua kemauan kita sama kemauan Allah, mana yang diutamakan? Kemauan Allah. Kita ya ditanggalkan. Maunya kita belok kanan, tapi Allah bilang enggak, kamu belok kiri ya. Yang kita pilih belok kanan atau belok kiri? Kiri. Kalau Allah berfirman suruh belok kiri. Dan sebaliknya. Jadi hukumnya itu memang sama-sama kita belajar, berlatih. Coba pelan-pelan bertanya, ini kalau saya begini Allah ridho nggak? Ini kalau saya ngamalin begini Allah suka nggak ya? Ini kalau saya begini apa sih landasannya? Bahkan para ulama diantaranya kalimat Muawiyah, kalau tidak keliru, Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalaulah kamu bisa menggaruk kepalamu dengan dalil, garuk kepalamu dengan dalil. Bahkan segitunya aja. Kalau jamaah bisa untuk melakukan sesuatu ada landasannya, bangun landasannya, lebih nyaman, enak. Kenapa sholat 11? Iya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda begini. Kenapa sholat 23? Iya, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab pernah melaksanakan 23 dan Rasul mendiamkan. Diamnya Rasulullah sunnah takririyah, sunnah ketetapannya. Jadi boleh 23, boleh 11, boleh. Yang 11, 443 boleh, atau 22 yang ujungnya 1 boleh, atau 22 yang ujungnya 3 boleh. Yang nggak boleh siapa? Nggak sholat juga boleh. Kan sholat sunnah, tapi eman. Kalau ditinggalin eman aja. Apalagi ada pahalanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang
siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man qama, barang siapa yang qama yaqumu, dia berdiri salat malam di bulan Ramadan. Masyhurnya, terkenalnya salat malam Ramadan namanya salat apa? Barang siapa yang salat tarawih imanan, karena iman, wahtisaban, dan berharap hanya kepada Allah. Jadi tarawih itu harus dua, iman, wahtisaban, dan berharap kepada Allah, bukan karena cari jodoh, bukan tarawih karena cari calon mertua atau berupaya mendekati calon mertua dengan sengaja cari saf yang paling depan. Ya Pak, kabar Om? Bukan. Karena Allah sudah wanti-wanti lewat hadis Rasulullah, awim ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang beramal salih berhijrahnya untuk dunia, sekedar perkara dunia, awim ra'atin, atau karena cari jodoh, yang kihuha, yang mau dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka amal salihnya cuma dapat itu aja. Dapat apa nanti kalau kita bangun karena iman, sholat malam karena ihtisab, berharap karena Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah akan hapus semua dosa-dosa yang telah berlalu. Umur 40 tahun dihapus, kecuali satu. Ini kata para ulama ya jemaah, orang yang sholat tarawih dan mendawamkan semaksimal yang dia bisa, tanpa sedikit pun meninggalkan secara sengaja kecuali uzur syar'i, maka Allah akan hapuskan sebagaimana sabda Nabi, ma apa-apa taqaddama, dosa-dosa yang dahulu, min zambi, ma taqaddama, apa-apa yang telah berlalu, min zambi, dari dosa-dosanya yang dulu pernah dilakukan. Semua dosa kata ulama kecuali satu, hutang. Kecuali satu, syirik diampuni, kecuali satu, hutang. Mudah-mudahan semua yang berhutang lunas hutangnya tahun ini. Punya hutang semua ini. Jangan hadirin tutup pintu hutang, jangan bermudah-mudah buka pintu hutang. Pakai rumus lama, mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi, jangan mudah-mudah Qadi fil jannah, hakim yang adil, jujur, fil jannah, masuk syurga. Wa qadiyani finnar, tapi ada dua hakimnya di neraka. Qadin arafal haq faqada bihi fahuwa fil jannah. Seorang hakim yang ngerti mana yang benar, mana yang tepat, mana memutuskannya, lalu dia memutuskan dengan hukum yang benar, dan dia masuk syurga. Wa qadin arafal haq fajara muta'ammidan fahuwa finnar, dan seorang hakim yang dia tahu mana yang hak tetapi secara zalim dan sengaja dia memutuskan hukum, memenangkan yang tidak berhak, fahuwa finnar, dan dia di neraka. Wa qadin qada bi ghairi ilmin fahuwa finnar, dan yang kedua, seorang hakim atau qadi yang memutuskan hukum tanpa ilmu, maka dia di neraka. Wal iazubillah, harus ada ilmunya. Nggak sembarangan mutuskan hadirin, ada ilmunya. Halaman 87 bawahnya, qadiyani finnar wa qadi fil jannah, ini sama. Ada satu qadi di surga, yaitu dia yang jujur, yang adil. Dua hakim itu di neraka. Siapa yang pertama memutuskan tanpa ilmu, yang kedua tahu yang benar tapi malah memenangkan yang salah. Main macam-macam, menganugerahi membuat hukum-hukum jadi nggak benar gitu. Ini hati-hati, bahaya sekali. Kalau kita dipersulit buat hukum gini, dipersulit perizinan, ngurus izin sini harus keluar ratusan juta, bukan puluhan juta izin, cuma ratusan juta loh. Ada satu izin gitu yang lagi diurus, itu bukan puluhan, ratusan juta. Luar biasa hadirin. Padahal Allah Akbar walillahilhamd, lagi-lagi ini oknum ya jemaah, tapi sekali lagi kadang terjadi itu yang model gitu. Padahal untuk izin ini keterangannya gratis, tapi ternyata waliyazubillah, bahaya sekali itu kalau sampai bermain-main dengan kekuasaan. Waliyazubillahi min dzalik. Ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhihi al-ummah fala ya'dilu fihim illa kabbahu Allahu finnar. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda, tidaklah seseorang yang berkuasa atas satu urusan-urusan umat, nih sekali lagi,
Orang ini memegang legitimasi perihal urusan umat. Dia berkuasa atas satu wilayah, atas satu kepentingan banyak orang. Lalu dia tidak bersikap adil kepada mereka. Lalu dia bilang, wani piro ya, nek mau berapa hari? 7 hari? Ya monggo silakan, tapi saya jamin gak bakal lulus. Akhirnya benar 7 hari dia mau normal gak lulus. Ngulang lagi dari awal nggak lulus lagi, ngulang lagi nggak lulus lagi, ngulang lagi nggak lulus lagi. Ya udahlah, jalur pindah saja. Wah ini piro, bahaya sekali hadirin yang seperti ini. Barang siapa yang berkuasa dari urusan-urusan umat lalu dia tidak bersikap adil, pasti Allah akan menjerembabkan, menelungkupkan wajahnya ke jurang api neraka. Wal-iyazubillahi min dzalik. Makanya pakai rumus Nabi ini kalau jamaah suaminya ketua RT, ketua RW, kepala kelurahan, bupati, bahkan nomor 1 di dunia ini, misalnya di wilayah Indonesia presiden, pegang satu hadis Nabi. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah dan jangan dipermudah. Jangan dipersulit. Permudah. Harus mudahkan urusan orang. Apalagi Anda megang urusan banyak orang hadirin. Permudah. Permudah jemaah. Kadang-kadang yang terjadi, karena beberapa kali kadang kawan-kawan ini berurusan, terus kemudian beliau melaporkan, waduh, ini lempar-lempar ini lempar ke sana, lempar ke sini, lempar ke sini, lempar ke sini, lempar ke sini. Kadang yang terjadi begitu. Seolah-olah tanpa berkata-kata pun seolah tuh tergambar. Kalau Nabi perintahkan permudahlah jangan dipersulit, seolah-olah yang terjadi justru malah kalau bisa dipersulit, kenapa? Kadang itu yang terjadi. Kadang di planet Pluto, kadang hadirin, Allahul musta'an, Allah yang maha menolong. Tapi yang jelas bagi sesiapapun yang mungkin istrinya, mungkin suaminya megang kekuasaan, atau mungkin anaknya, ibunya atau ayahnya megang kekuasaan, atau mungkin orang tuanya yang anaknya sedang berkarir dan punya kedudukan dan jabatan yang tinggi. Kalau ibu punya anak atau istri punya suami, anak punya orang tua yang menjabat dan memiliki kedudukan, yuk sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati. Nasihatnya dari Nabi apa? Permudahlah dan jangan yassiru. 1, 2, 3. Wala tu'assiru. Permudahlah dan jangan dipersulit. Mudah. Apalagi ini kan hadis nggak berdiri sendiri ya. Kata Nabi SAW, siapa yang memudahkan urusannya orang lain, Allah mudahkan urusan hidupnya. Dan siapa yang mempersulit urusannya orang lain, Allah persulit urusan hidupnya. Wal'iyazubillahi min dzalik. Next. Man ju'ila qadiyan bainan nas faka'annama zubiha bighairi sikin. Barang siapa yang dijadikan hakim di antara manusia, maka seakan-akan dia telah disembelih dengan pisau, dengan selain pisau, karena dia berada di antara azab dunia atau azab akhirat. Jadi hakim tuh nggak main-main hadirin. Jaksa agung, hakim agung, terus yang sejenisnya, itu bukan main-main tuh. Kata Nabi ada di 2 tempat. Kalau nggak surga, nerakanya Allah. Bertakwa kepada Allah, putuskan perkara yang hak. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in ijtahada fa akhta falahu ajr. Kalau ada seorang hakim berijtihad lalu dia benar dalam keputusan ijtihadnya, dapat 2 pahala. Namun kalau dia berijtihad dia keliru, maka mendapat 1 pahala. Ini siapa? Mujtahid mutlak. Seorang hafal Quran, mengerti gramatikal bahasa Arab, paham nahwu, paham sorob, paham balaghah, dan semua ilmu alat.
dia memutuskan hukum, oh ini hukumnya begini, benar 2 pahala, salah 1 pahala, asalkan mujtahid mutlak. Tapi sekarang mujtahid mutlak udah ditutup oleh para ulama-ulama hebat. Sekarang yang adanya saran, saya nasihatkan, saya sarankan, saya himbaukan, gitu-gitu aja, fatwa. Tapi kalau yang berijtihad mutlak, mujtahid mutlak. Begitu hadirin. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tingkatan balasan pahala apabila seorang hakim berijtihad dalam memberi keputusan hukum. Kalau benar maka dia 2 pahala, kalau keliru 1 pahala. Dan dia tapi kalau dia ikut-ikutan taklid dalam keputusan atau mengambil keputusan, maka dia tidak termasuk bagian daripada mujtahid yang boleh berijtihad. Lalu kata Nabi SAW halaman 89, la'natullahi ala rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang rashi, ini yang kemarin nih. Allah melaknat yang memberi sogokan, artinya menyup, wal murtashi, dan yang menerima suap. Ya terlanjur Ustaz, udah kemarin udah kepake, istighfar. Ya udah, kalau udah kepake mah istighfar. Kalau masih ada Ustaz tuh, ya udah kasih fasilitas umum, jalan kampung, toilet umum, atau fasilitasin aja untuk nanti ngecor jalan gitu, atau kasih orang pada umumnya. Begitu hadirin. Ini loh yang saya cari-cari kemarin tuh, giliran nggak dicari ketemu. Kayak kunci motor bagi suami. Kalau bagi istri enggak. Kalau istri selalu tahu kan, "Ma, kunci motor di mana?" Itu di laci. Yang suami nyari enggak ada. Begitu suami bilang, "Mana enggak ada?" Istri gemes. Ada. Kalau sampai ketemu awas ya. Benar, buka laci ada. Ngalamin? Ya seperti itulah kami para lelaki itu kadang kita. Sebentar hadirin, sampai dosa besar 26. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada, lanjut. Silakan hadirin Mbak, boleh agak keras suaranya? Iya terdengar. Nanti pelan-pelan. Semoga Allah memuliakan Mbak, sekeluarga besar Mbak, dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Gimana kalau misalkan orang kecelakaan, lalu dia berbohong, klaim-klaim, pura-pura jatuh, kasih betadin sini, aduh, iya misalkan gitu. Contoh, supaya turun cair nih asuransi, karena kita udah bayar di asuransi itu sekian tahun lamanya nggak pernah cair-cair karena kita nggak pernah kecelakaan misalkan. Loh, ada jemaah belum tahu ya? Tolong dong diinfus dokter. Pura-pura diinfus masuk rumah sakit biar cair gitu. Kami pernah mendapati hal itu. Maka pertanyaannya itu bagaimana? Nah hadirin, bohong-bohong besar diawali dari bohong-bohong kecil. Kalau sudah mulai biasa berbohong, nanti kata Nabi, bohong itu akan memanggil kawan-kawannya. Bohong satu, bohong lagi yang kedua, betul? Mulai dari fotonya misalnya bohong. Atau kalau ini angle-nya kurang nih, kurang dramatis, harus lebih yang mukanya melas lagi dong. Wah, terus dia lebih melas lagi, bohong satu. Sampai di sana, kapan kejadiannya? Maaf Pak, ini kejadiannya gini-gini, ceritakan, diinterogasi, berbohong lagi nanti. Ada tambahan cicipan bohong ini. Akhirnya bohong jadi banyak bohongnya. Ya kita sih dapat cair sih asuransinya, tapi cair uang asuransi itu tidak sebanding dengan dosa bohongnya. Terus gimana? Jalani sesuai dengan yang harus dijalani. Kalau memang itu benar adanya dan cair, ya sudah silahkan. Tapi kan memang sekali lagi ya teman-teman, hadirin, tentang asuransi juga para ulama ini kan membagi kepada beberapa hal. Kadang ada yang masuk sistem gharar dan nggak boleh gharar dalam Islam.
ketidakjelasan. Ini kita nih baru ikut asuransi misalkan bayar 2 kali, satu bulannya 100.000, berarti baru bayar 200.000. Sedangkan kita mohon maaf misalkan kok harus operasi, biayanya 16.200.000 rupiah biaya operasinya misalnya, contoh. Lah pertanyaannya itu di cover asuransi 16 juta tuh uangnya siapa, sedangkan kita baru nabung berapa? 200. Itu ada gorornya di situ. Atau yang tadi udah lama 5 tahun tapi nggak sakit-sakit, 5 tahun tapi nggak kecelakaan gitu, akhirnya uangnya nggak cair 1.200.000 per tahun, kan 100.000 per bulan, kan kali 5 tahun aja udah berapa, 12 kali 5 6 juta. 6 juta nih uang saya 6 juta nggak cair gitu. Nah hadirin, makanya ini terkait hal ini sebaiknya kalau jamaah bertanya di majelis kami jawab sebaiknya dihindari. Nanti gimana serahin sama Allah jemaah. Ya tapi kan kita wajib ikhtiar lah. Wajib ikhtiar itu tidak dengan memaksiati Allah, masuk ke ranah transaksi goror. Ya gak? Itu kan sama pasrah sama Allah aja tapi kepalanya masukin ke mulut buaya. Ya pasrah sama Allah, jangan deket-deket sama buaya. Gitulah hadirin. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau jamaah nanya ke kami sebaiknya dihindari asuransinya. Silakan yang sebelah sana boleh di rotate Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh biar terdengar sampai belakang. Dipencet agak lama, maaf hadirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah, fi awaluhu wa akhiruhu la haula wala quwata illa billah. Maaf Ustadz, mau menanyakan tentang haram dan halal. Maksudnya gini, saat kita membeli makanan, kita kan nggak tahu proses pembuatannya, nggih. Tapi qadarullah, kita melihat pas proses pembuatannya itu dengan peralatannya. Apakah kalau kita melihat peralatannya itu salah satu ada yang haram, itu menyebabkan produk makanannya menjadi haram? Jazakumullah khairan. Contohnya mohon maaf Ibu hadirin. Maksudnya gini, contoh satu peralatan haramnya itu apa maksudnya? Kuas. Ada botol minuman kerasnya gitu. Botol minuman? Iya. Oh iya paham. Baik. Oke. Matur nuwun, jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memuliakan semua hadirin yang bertanya, semua hadirin yang hadir offline maupun online di TikTok, YouTube, Instagram. Allah muliakan seluruh kaum muslimin dunia dan akhirat. Yang pertama, apapun yang tercampur walau satu tetes dari barang haram, jatuh dia kepada hukumnya haram. Ditinggalkan sebaiknya begitu. Contoh, ibu dikasih susu sapi terbaik dari New Zealand. Sapinya dipijetin, tiap pagi dikasih makan makanan terbaik, gizi per pekannya itu terpenuhi. Tapi 5 liter susu gratis ini tercampur setengah sendok teh tai sapi. Mau diminum nggak? Yakin? Kan cuma setengah sendok jemaah. Mau diminum nggak? Itu setengah sendok kotoran sapi. Kita nggak mau. Termasuk makanan halal itu semua instrumennya harus halal ya. Kalau tadi makanya saya tanya maksud alatnya itu kenapa? Maksud alatnya itu gimana Ibu? Oh ada campuran misalkan tetesan kecapnya ada yang haram gitu. Tetap haram jadinya. Jangan dimakan, jangan dikonsumsi. Atau kuas. Mohon maaf, kuasnya dari bulu babi. Itu buat kuasin kue pancong atau buat kuasin apa bebeknya nastar. Nah ini bentar lagi Ramadan, himbauan sekalian para pedagang nastar, kue salju dan kue-kue lebaran lainnya, pastikan kuasnya kuas yang halal. Dihimbau kepada semua para pedagang penjual kue-kue lebaran, nastar, kastengel, putri salju, putri enggak salju, itu pokoknya semuanya siapkan kuasnya kuas yang halal. Jangan sampai pakai kuas-kuas yang haram. Yang halal, yang halal nikmati, yang haram jauhi, yang syubhat tinggalkan. Diulangi, yang halal, yang haram, syubhat.
Nah sekarang kembali ke pertanyaan beliau. Jadi jawabannya, apakah halal makanan yang ada kecapnya dari kecap yang haram misal, atau bumbu-bumbunya tuh ada bumbu yang haram? Jawabannya, makanan yang halal itu jika terbumbui dengan bumbu yang haram berubah menjadi haram. Begitu ibunda. Termasuk tadi kan apa kuas, udah kuas, bumbu. Ini satu lagi nih, makanan yang halal tapi sutil itu apa namanya? Ya, susruk, sutilnya apa sih? Sendok goreng. Ya, alat gorengnya gini itu habis menggoreng yang Allah haramkan. Mohon maaf, misalkan di loyang sini BABI babi itu, yang sini iga sapi, habis ngulek-ngulek babi gini, ya ini sih bumbunya resmi, bumbu halal gitu, terus habis ini dipindah ngulek-ngulek sapi, itu juga nggak bisa hadirin. Nah biasanya itu, mohon maaf teman-teman yang di Hong Kong, yang di Taiwan, kadang saudara-saudara kita di Taiwan nonton, semoga Allah merahmati teman-teman semuanya, itu harus dipisah. Kadang mungkin majikannya yang di Taiwan atau bosnya gitu yang di Taiwan, juragannya pakai makan babi satu loyang, nah kita beli loyang sendiri aja, kita masak sendiri. Begitu. Kadang itu yang terjadi fakta lapangan oleh teman-teman, kadang beberapa yang di Taiwan atau di tempat lain kadang begitu, ketika dapat juragan yang non muslim. Jadi solusinya ya mau gak mau beda, pisah sutilnya, kualinya, dan semua tempatnya tuh beda gitu hadirin. Begitu ya hadirin, semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin. Dari tengah sini tadi siapa? Satu lagi hadirin sebelum berpindah. Iya hadirin, boleh? Maaf ibu, boleh angkatan biar diantar mic-nya terus ke belakang. Nanti mic-nya taruh di tengah aja ya jamaah, karena di depan sudah ada, biar nggak terlalu lama jarak antar mic. Lumayan 1 menit kan lumayan. Jadi ntar habis nanya mic-nya matikan, taruh di tengah aja biar nanti gampang kalau ada bagian belakang yang mau nanya. Habis ini kita pertanyaan satu lagi terus lanjut materi berikutnya. Silakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, untuk masalah riba ya Pak Ustadz ya. Sekarang kan banyak banget arisan yang kadang ada adminnya gitu loh Pak Ustadz, yang harusnya misalkan 10 orang, nah itu kan jadinya 11 orang. Yang 11 orang itu satunya tuh nggak terhitung 10 orang gitu buat adminnya. Nah itu termasuk, tapi dapat itu termasuk riba atau bukan gitu loh. Semoga Allah memuliakan ibu, sekeluarga besar ibu, dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Arisan, kalau jamaah bertanyanya ke saya, nanti jamaah boleh juga nanya ke pihak yang lain, tapi kalau jamaah nanya ke saya sebaiknya tidak. Karena yang dapat pertama arisan sama dengan ngutang, yang dapat terakhir sama dengan nabung. Kan ingat rumus kita, hindari hutang, jangan bermudah-mudah membuka pintu Jadi kalau jamaah langsung nanya ke saya jawab jangan ikut, sebaiknya hindari, karena itu bisa membuka potensi pintu hutang. Dan selalu saya ulangi, jangan keluarkan uang yang tidak ada di kantong kita. Lah arisan dapat pertama itu sama dengan ngutang, itu kan ngeluarin yang nggak ada di kantong kita sebenarnya. Orang jamaah ya, yang namanya orang kalau udah megang duit, biasanya megang duit 10.000, 50.000, tiba-tiba kok 10 juta, yang tadinya nggak kepikiran mau dibeli, tiba-tiba kepikiran mau beli. Jadi kalau dari pondasinya aja kami udah tidak menganjurkan kalau tentang terkait membuka hal tersebut ya. Cuman kalau memang sudah terlanjur ya sudah, ini yang terakhir, besok jangan diulangi lagi. Tapi kalau biaya admin itu potongannya, misalkan potongan ada satu orang yang memang kumpulin ke dia tuh, disepakati potongannya misalkan 12.500, ya udah potongan itu diperbolehkan, nggak boleh sama dengan potongan admin di bank pada umumnya itu diperbolehkan. Lah tapi kok dia nggak ikut? Nah ini yang bertinyi-tinyi. Ini orang nggak bayar tapi kok tetap dapat loh. Ya jangan gitu juga hadirin, zalim itu namanya. Kan udah dapat biaya admin,
Masa yang nggak bayar tapi tiba-tiba dapat. Tapi kan sekali lagi kalau jamaah bertanya ke kami, sebaiknya hindari termasuk membuka pintunya kecil-kecil, ya arisan, ya apa tuh dihindari sama sekali. Tapi kan Ustadz bagus, ada kajian, ada silaturahminya, ada gini. Ya nek semuanya bayar. Tapi tiba-tiba baru dapat pertama ngilang, wah bubar. Ada tuh banyak. Nah, ya udah mending nggak usah jemaah. Mending nggak usah kalau saran saya, mending ditinggalkan. Hadirin, baik, mari kita lanjut dosa besar ke-27, membiarkan perbuatan keji pada istrinya. Ini karena hadirin kebanyakan ibu, walaupun ada suami juga, Mas Herman dan bapak-bapak lainnya di sini. Tapi yang jelas ini pada pasangannya, nggak termasuk istri aja ya, tapi membiarkan perbuatan keji padahal tahu dari yang dilakukan pasangannya, baik suami ataupun istri. Pertama, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini, melainkan biasanya perempuan yang juga pezina. Karena biasanya gitu, laki-laki yang berzina, istrinya hamil, biasanya menikahi laki-laki yang berzina, perempuannya hamil, biasanya dia menikahi perempuan yang dia zinai. Tapi ingat ya jamaah, siapapun kalau sudah taubat, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Yang penting taubat. Dan biasanya perempuan-perempuan pezina tidaklah dikawini kecuali oleh laki-laki yang sama juga pernah berzina. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Yang demikian itu biasanya Allah haramkan atas orang-orang yang beriman, karena biasanya yang mukmin dapat mukminah. Ini mbak-mbak, mas-mas yang insyaallah tahun ini menikah dengan yang soleh-solihah, pegang rumusnya. Ibu juga termasuk yang mau menasihati anak-anaknya, pegang rumusnya. At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Quran surah An-Nur ayat 26. Sesungguhnya at-tayyibat lit-tayyibin, perempuan baik untuk laki-laki yang baik. Wat-tayyibun lit-tayyibat, laki-laki yang baik akan mudah berjodoh dengan perempuan yang baik. Kita meminta apa? Anda meminta laki-laki yang salih, hafal Al-Quran, hafal hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, sudah khatam kitab Riyadhus Shalihin, khatam Al-Kabair Imam Nawawi, sudah khatam kitabnya Arba'in Nawawi, Al-Kabair, dan segala macam kitab yang hebat-hebat, Fathul Mu'in, Fathul Qarib, semua sudah dia khatamkan dan dia akhlaknya baik. Anda berharap dia tertarik sama Anda yang mohon maaf, kadang bicaranya culas, bicaranya tak tertata, bicaranya keji, nggak mungkin tertarik. Dia yang hafal Quran punya standar jamaah. Dia laki-laki yang baik punya standar. Sama halnya perempuan-perempuan yang baik. Hadirin udah ngaji, udah belajar, mindsetnya sudah terbangun, pola fikirnya, pola rasa, pola amal, kebiasaan, karakternya. Kalau weekend kemana mbak? Oh, kami kalau weekend biasanya ke kajian. Kalau Sabtu Ahad juga kami isi hari-hari libur kami. Kalau tanggal merah juga datang ke pengajian. Orang datang ke pengajian tanpa mengurangi rasa hormat, nggak mungkin tertarik sama seorang laki-laki yang menghabiskan waktunya di klub malam, betul? Gak mungkin tertarik. Mohon maaf, bukan berarti gimana, karena yang di klub malam pun tetap bisa berubah dengan taufik dan izin dari Allah. Tapi kan gitu hadirin. Mata, kalau matanya lalat, yang selalu dia kejar adalah sampah. Kalau matanya lebah, yang dia cari adalah madu dan bunga. Lebah nyari madu jemaah. Lebah yang dicari madu. Sama kayak dulu ya kan, jamaah. Ini plafon warnanya apa? Putih. Kertas HVS warnanya apa? Warna dasar kertas hitam warnanya apa?
susu warnanya apa? Sapi minum. Nah, sapi minum apa? Tadi dia bilang sapi minum. Fokus jemaah. Ini mata kalau lalat carinya sampah, mata kalau lebah carinya nah, selalu begitu. Makanya Allah berfirman, yang baik biasanya bertemu dengan yang baik. Kalaupun yang baik ketemu yang nggak baik, biasanya nggak lama. Atau boleh jadi yang baik ketemu nggak baik supaya yang nggak baik jadi yang lebih baik. Sesimpel itu kok hadirin. Tapi ingat ya, segala sesuatu punya standar. Orang semakin tinggi, semakin punya standar tersendiri jemaah. Gak mungkin abal-abal, gak mungkin ngasal-ngasal. Makin berilmu seseorang, dia punya standar nanti. Makin berilmu. Makanya kita juga perlu menerapkan ini. Bukan cuma ke diri kita, tapi ke pasangan, ke anak-anak. Nah, bawahnya halaman 89 yang paling bawah, salah satu la yadkhuluna al-jannah al-aqu liwalidayhi wad-dayyus warajulatun nisa. Ada 3 golongan yang tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang. Tapi catat ya, ada juga orang tua durhaka sama anak. Bukan anak doang. Siapa orang tua durhaka yang tidak memilihkan ibu yang baik atau ayah yang baik bagi anak, tidak mau ngajarin anaknya sholat, nggak pernah mau ngajarin anaknya agama, tidak mendekatkan anaknya kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tidak mau memperhatikan perihal agamanya dan enggan menasihati dalam kebaikan, ini orang tua durhaka. Jadi jangan anak mulu yang durhaka, kita sebagai orang tua juga bisa durhaka. Anak yang dibentak-bentak, dasar ABC XYZ, nanti jadi beneran tuh ABC XYZ. Ingat gak kisahnya Imam Sudais? Waktu diomelin ibunya mau ngomel, kalimat ibunya gimana? Nah, pergi kamu ke haram jadi imam masjid haram. Coba bandingin sama kita kalau kita marah. Nah, pergi ke masjid jadi imam sana. Ada begitu. Kadang-kadang, wah, dicubit sini pahanya sampai gosong, diapain. Hadirin, ini sama ya, kita juga lah jamaah ya, belajar, saya juga termasuk di dalamnya. Tapi berusaha untuk redam emosi, jangan gampang marah sama anak. Anak yang biasa dibentak, dihardik, punya potensi jemaah. Nanti dia nggak bakal bener di masyarakat kecuali masyarakat bentak dia, hardik dia. Ya lemah lembut, bener kata Nabi, ujung-ujungnya Nabi itu emang paling the best deh jemaah. Nabi bersabda gini, tidaklah kelemah lembutan nempel kepada sesuatu illa zanah, kecuali memperindah, mempercantik, memperbagus. Dan tidaklah kekasaran, kekerasan nempel pada sesuatu illa syanah, kecuali biasanya merusak. Tapi anak saya gablek banget ya Ustaz. Kalau dibilang lemah lembut tuh malah nggak bisa. Situ monggo. Diapain yang monggo, tapi ya tetap kalau bisa lemah lembut. Ya Allah, soleh banget anak mama. Ya Allah, nak calon misalkan, iya calon disebut yang baik. Jangan kata-kata kamu nih dungu sekali ya, jangan. Tapi sebut yang cerdasnya, solihnya. Dia gambarnya kita tahu, ini gambarnya jelek banget. Tapi orang tua kan harus apresiatif, mengapresiasi. Wah, masya Allah, kalah ini lukisan Mona Lisa. Wes, dia puji-puji, mesti puji-puji dengan pujian yang bagus gitu. Bicara baik berpotensi menghadirkan anak-anak kita, anak-anak yang baik. Nah, 3 golongan itu siapa? Yang pertama, durhaka sama orang tua. Yang kedua, ad-dayyus. Kata Nabi, yang tidak bisa masuk surga adalah dayyus. Dayyus ya jemaah, D. Dayyus, bukan J. Dayyus. Dayyus itu seorang laki-laki yang tidak punya rasa cemburu ketika istrinya berbuat keliru. Dia nggak punya rasa cemburu.
Istrinya sama laki-laki lain nggak cemburu, istrinya dua-duaan sama laki-laki lain nggak cemburu, itu namanya laki-laki dayus, harus cemburu. Ataupun sebaliknya, ya istri juga nggak boleh diem aja ketika melihat laki-lakinya atau suaminya nyerong. Ya, harus diingatkan, atau menandatangani satu proyek-proyek yang Allah haramkan diperingati. Karena yang paling didengar biasanya itu telinga mendengar kepada lisan yang terdekat. Suami selagi masih sehat akalnya biasanya mudah mendengar kalimatnya istri. Lah kalau suami saya nggak dengar berarti nggak sehat akalnya. Lah itu soal lagi. Kalau dia jujur, dia dengar, biasanya orang tuh lebih sering mendengarkan mulut terdekat dari telinganya. Ya istrinya, ya orang terdekatnya. Makanya sering ada bilang, hati-hati, dia mah orang baik tapi pembisiknya. Dia mah sebenarnya baik tapi pembisiknya itu loh. Pembisiknya itu maksudnya siapa? Ring satunya. Ring satu itu siapa? Orang yang paling dekat dengannya, yang punya akses dekat dengannya, yang sering safar bareng, sering nginep bareng, sering kerja bareng dan segala macam, itu punya akses. Nah itu hadirin jamaah dirahmati Allah. Dayus itu cemburu, harus cemburu. Laki-laki yang nggak cemburu sama istrinya yang berbuat dosa, berbuat nista, dia kena dosa besar, bahkan ancamannya kata Nabi tidak bisa masuk surga. Dia harus punya cemburu. Istrinya ngapain cemburu, dinasehatin istrinya, dibimbing. Karena emang tugas laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki membimbing buat nisa, perempuan. Pembimbing, penanggung jawab, pengayom, pendidik. 4. Pembimbing, penanggung jawab, pengayom, pendidik. Harus dididik juga pasangannya. Jangan sampai dia doang yang berilmu, istrinya tidak. Yang terakhir, warajulatun nisa. Nah, yang Allah tidak bolehkan masuk surga yang ketiga, warajulatun nisa, laki-laki yang keperempuanan atau sebaliknya. Berarti bahasa lain apa? Ini PR ini hadirin. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Jangan sampai ini ada yang begini nih. Hati-hati, takut-takutnya ya jamaah kena ke hadis Nabi. Coba dibaca deh. La yadkhulunal jannah, mereka tidak boleh masuk surga. Tapi kalau tobat Ustaz gara-gara nonton film azab neraka, siksa neraka. Misalkan ada orang sudah bertobat, dulunya bencong, sekarang tobat gitu. Allah sangat mencintai orang yang tobat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta yang tobat dan yang mau evaluasi diri, mensucikan diri, bersihin hati. Jadi dia boleh, maksudnya kalau dia bertobat, ya dia boleh kembali. Siapapun ya jemaah, bukan dia doang, kita pun harus sering-sering tobat nih. Dan perempuan pun termasuk. Jangan sampai perempuan seperti lelaki, gaya potongan rambut misalnya, terus maconya, terus segala macamnya dengan sifat-sifat kelaki-lakian. Padahal perempuan punya sifat rahmah, kasih sayang, sifat alamiahnya seorang perempuan. Sampai sini hadirin, besok kita bahas lagi dosa besar ke-28 nih, perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Apalagi yang sudah sampai nanti dia mengubah ciptaan Allah, pergi ke Thailand statusnya emas, pulang dari Thailand jadi mbak. Wah ini PR juga ini. Nah itu ntar kalau dia meninggal tuh kodratnya gimana? Kembali ke kodrat. Tapi kalau dia mati gimana? Kembali ke kodrat. Semoga Allah lindungi kita, semua keluarga kita, anak cucu kita dari hal-hal tersebut, insyaallah. Hadirin, satu pertanyaan terakhir. Ada? Silakan hadirin, boleh ke sana. Mikrofon ibu, mikrofonnya antar ke ibu. Boleh angkat tangan terus ibu, biar mikrofonnya diantar ke belakang, tengah. Boleh ke sana. Udah? Mic-nya mana hadirin? Itu hadirin, itu ibu mic-nya. Pertanyaan terakhir, silakan hadirin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau izin mohon bertanya, tapi materinya lain dari yang Nggak apa-apa, tadi. Ibu. Itu masalah rusoh ya. Apakah rusoh itu ada batasannya? Terus yang kedua, Rusa untuk apa, Ibu? ini Membatalkan puasa? untuk masalah Berjamaah sholat? kan ada salah satu saudara saya yang ada di luar negeri, terusan dia itu mau mencari masjid susah, sampai sekarang belum bisa sholat berjamaah sholat Jumat. Jadi saya mau minta pencerahannya, itu yang terbaik itu bagaimana, Ustadz? Saya kira hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat minimal rukhsah jarak sholat itu boleh dijama kalau bicara jarak dalam perjalanan tempuh adalah 81 km berdasarkan beberapa pendapat ulama, meskipun ada juga pendapat-pendapat ulama yang lain terkait hal tersebut. 2 marhalah 16 farsakh 48 mil, atau sekitar, ada yang mengatakan juga 60 km lebih. Menurut sebagian pendapat ada yang mengatakan 80, 60 lebih, ataupun ada yang mengatakan 86 dan segala macamnya. Tapi kita sama-sama harus menghargai bahwa ini perbedaan pendapat ulama fikih. Tapi yang jelas hadirin, rukhsah itu kata Nabi SAW, rukhsah ya jamaah. Kalau kalian diberi rukhsah, kalian mengambil keringanan rukhsah tersebut, Allah mencintai kalian. Allah tuh suka kalau kalian diberi keringanan lalu kalian mengambil rukhsah tersebut. Rukhsah itu artinya keringanan. Sholat yang 4 jadi 2, yang 3 jadi 1,5. 3, 4 jadi 2, yang 3 tetap 3, nggak jadi 1,5 ya hadirin. Diambil, yang boleh cuma 2 waktu, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nggak bisa subuh Nggak bisa. 5 sekalian gitu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu, nggak bisa. Cuma 2 waktu itu digabung, jamak qasar takdim, jamak qasar takhir, diperbolehkan. Berbeda pendapat ulama mari berlapang dada, 60 km standarnya, ada yang mengatakan 80 dan segala macamnya lebih. Ayo berlapang dada. Kalau mengambil pendapat yang 60 silahkan, ini pendapatnya MUI Sulawesi Selatan, ada situsnya nanti dibuka. Ada pendapat-pendapat yang lain juga silahkan saja. Tapi ada juga yang tidak beranjak dari tempatnya tapi boleh dijamak. Siapa? Contoh misalkan orang yang mau operasi. Orang mau operasi boleh suatu dijamak, karena takutnya ketika dibius tidurnya kebablasan waktu sholat. Makanya sebelum operasi silahkan kalau mau jamak dulu, dan itu boleh uzur syar'i. Atau yang kedua, hujan deras campur badai yang kita sulit untuk datang lagi ke masjid karena saking luar biasanya ujian dalam hujannya dan badainya itu luar biasa. Jadi silakan dijamak, karena hujan yang begitu derasnya itu pun juga boleh dijamak sholatnya. Jadi begitu Ibu. Itu kalau sholat Jumat khusus laki-laki itu bagaimana? Sholat Jumat boleh dijamak kalau dalam safar. Ya. Boleh dijamak. Tapi kan karena Nun Sewu dia itu jaraknya lama, pulangnya itu nggak bisa cari masjid, terus hukumnya bagaimana itu Ustaz? Nggak apa-apa, kalau dia nggak bisa cari masjid maka nanti dijamak takhir asar boleh, atau diganti dengan sholat zuhur, diperbolehkan. Terima kasih Ustaz. Iya, amin jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Rabb, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Lapangkan kuburnya, jadikan riyad riyadil jannah ya Allah. Jadikan kami penerus kebaikan-kebaikan yang beliau wariskan. Berikan kami kekuatan untuk beramal salih, istiqomah. Keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Keturunan kami bertambah salih salihah ya Rabb. Anugerahi kami bisa ke Mekah Madinah sebelum kami wafat ya Allah. Wafatkan kami di Mekah Madinah ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.